pembentukan sel darah. Hematopoiesis atau biasa dikenal hemapoiesis adalah pembentukan, pengembangan, dan diferensi sel-sel darah. Sel-sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah. Pembentukan sel darah atau hematopoiesis dilakukan pada suatu tempat yaitu sumsum tulang dan juga hati atau spleen yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel-sel darah. Dalam pembentukan sel darah ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, sel induk hemopoietik. Kedua, mikron environment atau lingkungan mikron. Ketiga, bahan-bahan pembentukan sel darah. Yang keempat atau yang terakhir, mekanisme regulasi. Hal yang diperlukan dalam pembentukan sel darah yang pertama adalah sel induk hemopoietik, yaitu sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah. Induk hemopoietik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pluripotent stem cell, yang kedua committed stem cell, yang ketiga oligopotent stem cell, yang keempat intipotent stem cell. Hal yang kedua adalah lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini merupakan sumsum tulang, yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara konduktif. Komponen lingkungan mikro ini meliputi mikrosirkulasi dalam sumsum tulang, sel-sel stroma, dan matriks ekstraseluler seperti kolagen dan proteoglikan. Hal yang ketiga adalah bahan-bahan pembentukan sel darah. Bahan-bahan di sini adalah asam folat, asam amino, vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral seperti besi, magnesium, dan zinc. Selanjutnya yang keempat, mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas perkembangan dan pelepasan sel-sel darah dari sumsum tulang ke darah tepi sehingga sumsum tulang dapat merespons kebutuhan tubuh dengan tepat. Produksi komponen yang berlebihan dan kekurangan sama-sama akan menimbulkan penyakit. Lalu, bagaimanakah pembentukan sel darah ini atau hematopoiesis? Yuk, langsung aja kita bahas. Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk. Sel induk ini kemudian mengalami diferensi menjadi myelin stem cell dan lipoid stem cell. Myelin stem cell berkembang menjadi erythroblast, myoblast, monoblast, dan juga megakaryoblas. Erythroblast akan turun menjadi erythrosit dan myoblast akan turun menjadi promyelosit, myelosit, dan turun menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Monoblast akan turun menjadi pronomosit dan monosit. Megakaryoblas akan terbentuk promegakaryiosit dan megakaryosit, dan akhirnya terbentuk trombosit. Sedangkan pada lipoid stem cell akan terbentuk menjadi lipoblast, dan sel selanjutnya adalah proliposit. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dari oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah. Darah merupakan suatu suspensi sel darah fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel dan substansi interseluler yang terbentuk plasma. Fungsi utama dari darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Dapat juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Darah manusia berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen dan merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin dan
protein pernapasan atau respiratorik, protein yang terdapat dalam eritrosit dan mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat terkaitnya molekul-molekul oksigen. Fungsi bagian darah dalam darah manusia ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Setiap bagian darah ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yaitu pertama sel darah merah atau eritrosit berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit berfungsi melawan infeksi atau penyakit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit adalah sel yang membantu perdarahan berhenti kalau kita terluka. Yang keempat, plasma darah adalah cairan kuning yang membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah dibuat di sumsum tulang dalam tulang tubuh. Sedangkan plasma darah terbentuk dari air yang diserap makanan dan minuman di usus dan proteinnya disediakan oleh hati. Itulah serba-serbi peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Pembentukan sel-sel darah hematopoiesis terjadi pada awal masa embrional, sebagian besar pada hati dan sebagian besar pada limpa. Dari kehidupan fetus hingga bayi dilahirkan, pembentukan sel darah berlangsung dalam 3 tahap, yaitu pembentukan di saccus filetinus, pembentukan di hati, kelenjar limfo, dan limpa, pembentukan di sumsum tulang. Pembentukan sel darah mulai terjadi pada sumsum tulang setelah minggu ke-20 masa embrioni. Dengan bertambahnya usia janin, produksi sel darah semakin banyak terjadi pada sumsum tulang dan peranan hati dan limpa semakin berkurang. Sesudah lahir, semua sel darah dibuat pada sumsum tulang kecuali limfosit yang juga dibentuk di kelenjar limfu, timus, dan tian. Pada orang dewasa, pembentukan sel darah di luar sumsum tulang atau extramedullary hematopoiesis masih terjadi bila sumsum tulang mengalami kerusakan atau mengalami fibrosis. Sampai dengan usia 5 tahun, pada dasarnya semua tulang dapat menjadi tempat pembentukan sel darah, tetapi sumsum tulang dari tulang panjang kecuali bagian proximal humerus dan tibia tidak lagi membentuk sel darah. Setelah usia mencapai 20 tahun, sel darah diproduksi terutama pada tulang belakang, sternum, pada tulang iga atau ilenium. 75% sel pada sumsum tulang menghasilkan sel darah putih atau leukosit dan hanya 25% sel darah merah atau eritrosit. Jumlah eritrosit dalam sirkulasi lebih banyak 500 kali lebih banyak dari leukosit. Hal ini disebabkan oleh karena usia leukosit dalam sirkulasi lebih pendek, hanya beberapa hari, sedangkan eritrosit 120 hari. Proses sirkulasi darah janin. Darah janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang 2. Setelah memasuki dinding perut janin, cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior, dan cabang satu lagi, ductus venosus aurantica, akhirnya masuk ke vena cava inferior. Sebagian O2 dalam darah vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi O2 menurun. Vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah berkonsentrasi tinggi nutrisi dan O2 yang sebagian menuju ventrikel kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri yang melalui foramen oval. Dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada anterepulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus aortali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk bertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang bertumbuh. Darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke cabang dari arteri ilaika communis, lalu ke vena umbilicalis dan selanjutnya ke plasenta.
Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dari O2 dari plasenta melalui ductus venosus arantim menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Sirkulasi darah pada bayi. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darahnya. Di antaranya adalah paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Di antaranya, arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus botalli akan menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung ke ventrikal kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen oval akan menutup dengan sendirinya dan akan tidak lagi menjadi tempat darah menuju atrium kiri. Pada saat pemotongan tali pusat dipotong setelah bayi menangis dan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem sirkulasi umum atau sistemik. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Yang kedua, sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah berisi darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui bilik vertikal ke kiri ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri sehingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan papilaria. Kapilaria melakukan gerakan interaksi dan reaksi secara bergantian yang disebut dengan fosomation sehingga dapat di dalamnya mengalir secara terputus-putus atau intermittent. Fosomation terjadi secara periodik dengan interval 15 detik sampai 3 menit sekali. Darah mengalir secara sangat lambat di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 per detik. Dengan aliran yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, pinositosis, dan transfer vesicular serta filtrasi dan resorpsi. Ujung kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arterioli, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan venule. Terdapat hubungan antara arteriole dengan venule melalui kapilaria bed yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung atau bypass dan arteriole ke venule melalui arteria vena anastomose atau A-F anastomosis. Darah dari arteriole mengalir ke dalam venule, kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena terbesar yang menuju jantung kanan, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior kembali ke jantung kanan atau serambi ke atrium kanan. Dari atrium kanan memasuki ventrikel kanan melalui katup trikuspid atau katup bedaun 3. Kemudian sistem sirkulasi paru atau pulmoner. Sistem sirkulasi paru dimulai ketika darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 tetapi mengandung banyak CO2 yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventrikel atau bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru atau paru kanan dan kiri. Kecepatan aliran darah dari arteri pulmonalis sebesar 18 cm per detik. Kecepatan ini lebih lambat dari aliran darah di dalam aorta. Di dalam paru kiri dan kanan, darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi. Di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen.
Darah bersih selanjutnya keluar paru-paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri, memasuki jantung kiri atau atrium atau serambi kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena pulmonalis, kecepatan aliran darah bertambah kembali seperti halnya aorta. Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitra atau katup berdaun 2, memasuki ventrikel kiri lalu keluar jantung melalui aorta. Maka dimulailah sistem sirkulasi sistemik atau umum dan seterusnya secara berkeseimbangan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.